Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis batuan beku dari mata kuliah pengantar geologi dan geoteknik. Tapi mungkin sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Vina Syakira Ramadan dengan NIM 07241034 dari Teknik Sipil Angkatan 2024. Baik, perkenalkan saya Jasnita Aulia Mereski, NIM 07241047 dari Teknik Sipil Angkatan 2024. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Kevin Morenova dengan NIM 07241050 dari Teknik Sipil Angkatan 2024. Saya Rifani Zaldi Bashir dengan NIM 07241092. Perkenalkan, saya Romeo Azan Giling Ramadan dengan NIM 07241095 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2024. Mungkin karena dari kami sudah memperkenalkan diri, izinkan kami melanjutkan presentasi mengenai batuan beku. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Sejarah mengenai batuan beku itu bisa terjadi ketika magma dapat mendingin dan membeku di bawah atau di permukaan bumi. Bila membeku di bawah permukaan bumi, maka dapat terjadi pembentukan batuan beku yang bisa dikatakan juga sebagai batuan beku dalam atau batuan beku intrusi. Sering juga dikatakan sebagai batuan beku plutonik. Lalu mengenai pengertian batuan beku. Batuan beku atau igneous rock adalah batuan yang terbentuk langsung dari magma baik di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Untuk batuan beku sendiri memiliki pembagian jenis-jenis. Yang pertama dibagi secara genetika. Untuk secara genetika ini ada batuan beku dalam. Batuan beku dalam itu pembukuan magmanya berlangsung secara perlahan ketika masih berada di dalam kulit bumi. Lalu masih genetika ada batuan beku gang atau celah atau korok. Itu batuan beku yang terjadi antara sarang magma di permukaan bumi. Lalu ada batuan beku luar, itu dimana sebagian magma yang membeku setelah di 3 permukaan bumi. Lalu ada jenis batuan beku yang dibagi secara komposisi kimia. Dari namanya aja pasti penjelasannya pembagian batuan beku ini tergantung dari komposisi kimianya. Yang pertama ada batuan beku asam. Itu dia biasanya berwarna cerah, lalu kandungan silikanya tinggi. Lalu ada batuan beku menengah, itu biasanya dia berwarna abu-abu sampai gelap, dan juga kandungan silikanya itu termasuk yang tengah-tengah. Lalu ada batuan beku basa, ini biasanya batunya berwarna gelap hitam dan kandungan silikanya itu rendah. Dan ada juga batuan beku ultra basa, itu biasanya batuan bekunya sangat gelap, bahkan bisa hijau kegelapan, dan kandungan silikanya tuh sangat-sangat rendah. Lalu ada pembagian batuan beku berdasarkan perbedaan warna. Itu ada batuan beku yang warnanya cerah, itu termasuk batuan beku asam. Lalu ada warna gelap sampai kehitaman, itu biasanya jumlah mineral felsiknya dan mafiknya itu sama. Lalu ada juga warna hitam kehijauan, itu biasa juga disebut batuan beku basah. Dan yang terakhir ada warna hijau yang kelam, itu hampir seluruhnya berisikan mineral mafik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang kasus. Sebelumnya dengan artikel yang sudah Jiwo, Bayat, Jawa Tengah. Jadi pada penelitian ini difokuskan pada karakteristik mineralogi dan tekstur batuan beku, sehingga Pegunungan Jiwo dipilih sebagai lokasi studi.
selanjutnya jenis-jenis dari ini terdapat yang ada silakanasi alterasi dan mineralisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan batuan buku sehingga dianggap relevan untuk penelitian. Mungkin bisa dilanjut. Jadi pada tujuan dari penelitian karakteristik dan pembentukan batuan buku, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, mineralogi dan tekstur serta hubungan pembentukan antar batuan buku. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari metode kajian pada penelitian ini. Yang pertama itu ada alur kajiannya. Pertama kita lihat dan petakan kondisi batuan di lapangan, lalu penggunaan data sekunder yang dimana itu datanya dari penelitian sebelumnya. Setelah itu ditentukan batas sebaran batuan beku di daerah tersebut, yaitu Pegunungan Jiwo, dan yang terakhir dilakukan analisis di laboratorium untuk mengetahui jenis mineral, tekstur, dan umur batuannya. Lalu pada metode kajian alurnya sebenarnya sederhana. Pertama dilakukan pemetaan geologi permukaan secara detail, yang artinya itu kita turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencatat kondisi batuan yang ada. Dari situ kita bisa tahu nih jenis batuan dan bagaimana penyebarannya. Yang kedua, kita melakukan pemotretan udara dengan drone. Itu ada langkah yang kita harus lakukan sebelumnya, yaitu untuk membandingkan data-data dari yang sebelumnya, data-data sekunder dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat hasil pengamatan kita di lapangan. Lalu langkah ketiga tuh dari gabungan data-data yang kita sudah dapat tadi, kita bisa menentukan batas sebaran batuan bekunya. Jadi kita bisa lihat lebih jelas area mana saja yang mengandung batuan beku tertentu. Terakhir, setelah batasnya jelas, dilakukan analisis laboratorium. Analisis ini penting untuk mengetahui lebih detail, misalnya apa saja mineral penyusun batuannya, bagaimana teksturnya, dan berapa umur pembentukannya. Untuk metode ada beberapa yang digunakan. Pertama, lintasan dan kompas, yaitu metode paling dasar di lapangan untuk tahu arah dan posisi struktur batuan. Terkait pemotretan udara tadi, tujuannya itu supaya kita punya gambaran sebaran singkapan batuan dari atas. Terus kemudian ada analisis petrografinya. Caranya itu batuannya tuh dipotong tipis dan dilihat dengan mikroskop supaya bisa terlihat jelas mineral-mineral penyusunnya. Dan yang terakhir ada penentuan umur radiometrik. Contohnya kali ini kita pakai metode kalium argon atau K atau AR dan UPB SRM. Dengan metode ini kita bisa memperkirakan umur pembentukan batuan dengan cukup akurat. Mungkin bisa dilanjut. Metode kajian yang terakhir itu ada penggunaan alat dan bahan. Yang pertama itu di metode lintasan dan kompas. Kita pakai kompas geologi untuk mengatur arah, jurus, dan kemiringan lapisan batuan. Pakai GPS untuk menentukan posisi koordinat secara akurat. Palu geologi untuk mencegah memecah batuan dan melihat bagian segarnya. Peta topografi atau peta dasar geologi sebagai panduan navigasi lintasan. File notebook untuk mencatat data yang sudah kita observasi. Terus alat ukur untuk mengukur ketebalan, dimensi, dan struktur geologinya. Terus ada pemetaan udara dengan drone. Yang dibutuhkan adalah drone yang dilengkapi dengan resolusi yang tinggi. Terus controller dan perangkat lunak penerbangan untuk navigasi drone-nya, software pemrosesan citra udara untuk membuat peta fotogrametri ortomosaik dan atau model 3D.
Lalu ada analisis petrografi atau sayatan tipis batuan beku. Ini menggunakan Microsoft petrografi polarisasi untuk mengamati teksturnya. Lalu gergaji batuan untuk memotong sampel batuan menjadi lempengan. Lalu ada kaca objek, resin, dan bahan abrasif untuk mengolah batuan tersebut. Yang terakhir ada untuk metode data radiometrik. Menggunakan dua metode, yaitu kalium argon dan UPB sensitive high resolution dan ion micropipe. Di kalium argon kita menggunakan mass spektrometer untuk mengukur rasio isotopnya. Terus sampel batuan kayak kalium biasanya feldspar, mica, dan gas inert untuk analisis dan instrumen. Di sensitive high resolution ion micropipe itu menggunakan instrumen canggih untuk analisis isotop dan mineral zircon. Scanning electron microscope atau SEM untuk memilih dan memetakan butir zirkon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan di Gunung Jiwu. Jadi mulai dari jenis batuan sendiri bisa terbentuk dan terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada batuan beku dalam atau intrusif atau plutonik. Batuan beku dalam itu terbentuk dari magma yang membeku di dalam kerak bumi yang memiliki proses pendinginannya yang sangat lambat, dan karakteristiknya biasanya kristalnya berukuran besar-besar atau panaritik. Contoh batuan beku dalam yaitu granit, diolit, dan gabbro. Lalu ada batuan beku luar atau ekstrusif atau vulkanik, terbentuk dari lava yang membeku di permukaan bumi dan pendinginannya cepat. Kristalnya biasanya berukuran kecil-kecil atau bahkan tidak tampak atau avanitik. Contohnya itu seperti batuan basalt, andesit, obsidian, atau kumat atau batuan abu. Lalu batuan beku korok atau pipa bisal atau intermediate, terbentuk di celah-celah kerak bumi kedalaman menengah. Ukuran kristalnya biasanya sedang, dan contoh untuk batuan beku korok seperti porfiri granit dan porfiri diolit. Untuk umur magmatisme dari batuan-batuan tersebut biasanya terbentuk pada periode Miosen akhir hingga Miosen awal sekitar 39 hingga 13 juta tahun lalu. Untuk karakteristik beberapa batuan pada pegunungan Jiwu seperti gabbro itu memiliki sifat intrusif, kasar, plagioklas, olivin, dan glioxen. Lalu diabas memiliki karakteristik intrusif, sedang mirip gabbro tapi lebih halus. Lalu ada batuan basalt yang memiliki karakteristik ekstrusif, halus, gelap, dan sering memiliki bantalan lava. Lalu ada batuan diorite yang memiliki karakteristik intrusif, sedang, kasar, memiliki dominan plagioklas, dan mineral magmatik. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil diskusi. Kami memahami bahwa batuan beku plutonik dan vulkanik wilayah pegunungan Jiwu terbentuk akibat subduksi lemprek dan memiliki tekstur berbeda. Sebagian besar batuan beku di wilayah ini mengalami alterasi hidrotermal yang berpengaruh pada kandungan mineralnya, sehingga proses magmatisme dan mineralisasi di wilayah ini berpengaruh besar pada kandungan mineral batuannya.
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Pegunungan Jiwo terdapat batuan beku vulkanik yang berupa gabbro diorit diabas dan batuan beku vulkanik yang berupa basalt yang hadir sebagai intrusi maupun lava. Dan yang kedua, sebagian besar batuan telah lapuk dan mengalami ubahan hidrotermal lemah hingga sedang, membentuk mineral sekunder yang menggantikan mineral primer. Dan kesimpulan terakhir yaitu batuan tersebut merupakan bagian dari jalur magmatisme Eosen akhir hingga Miosen awal akibat peninjaman lempeng Hindia Australia di bawah lempeng Eurasia. Dan untuk saran selanjutnya mungkin bisa diadakannya penelitian lebih lanjut supaya batuan di Pegunungan Jiwo bisa dipahami lebih jelas. Sebelumnya itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari kami dan kekurangannya dimaafkan juga. Semoga PPT yang kami berikan atau materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.